Baik, selamat pagi semuanya. Sesuai memo yang telah Ibu Mega kirimkan kemarin, hari ini kita akan bahas 3 agenda penting. Jadi saya harap kalian semua sudah membaca memonya dan juga sudah siap untuk berdiskusi pada rapat kali ini. Nah, seperti biasa, komunikasi yang baik itu dimulai dari persiapan yang matang. Karena persiapannya sudah dilakukan, maka silahkan Ibu Mega lanjutkan. Baik, sebelumnya saya ingin memastikan semuanya sudah menerima memo rapat ini ya, Surel, dan juga salahnya itu ditempel di papan pengumuman. Baik, Bu Mega, sudah saya terima. Tapi kalau boleh jujur, saya sedikit kebingungan dengan poin ketiga pada memo tersebut. Kalimatnya sedikit kurang jelas bagi saya. Pada bagian ini terlihat pentingnya prinsip kejelasan. Memo yang kurang jelas dapat menimbulkan hambatan semantik sehingga penerima dapat menafsirkan pesan yang berbeda. Terima kasih Pak Tony, itu masukan yang bagus. Nah, ke depannya saya akan lebih memperhatikan kejelasan kalimat dalam penulisan memo. Penulisan bisnis itu memang harus singkat, padat, dan tidak menimbulkan salah tafsir. Oke, bagus. Nah, itulah kenapa komunikasi dua arah itu menjadi penting agar pesan itu benar-benar bisa tersampaikan dan juga bisa dipahami oleh semua pihak. Nah, kita lanjutkan aja ke agenda pertama kita, yaitu membahas evaluasi komunikasi internal. Baik, silahkan Mas Wahyu untuk menyampaikan kondisi sistem komunikasi kita hingga pada saat ini. Terima kasih atas kesempatannya, Buddha. Jadi, berdasarkan evaluasi saya, masih ada beberapa staf yang belum optimal dalam menggunakan platform digital yang telah kita sediakan. Padahal teknologi kita bisa mempercepat proses penyampaian informasi, mengurangi miskomunikasi, dan mendokumentasikan percakapan dengan baik. Pemanfaatan teknologi digital meningkatkan efisiensi komunikasi bisnis, namun pemilihan media yang tepat tetap harus disesuaikan dengan kebutuhan agar pesan tersampaikan secara efektif. Setuju Pak Wahyu, saya sendiri sudah memulai menggunakan aplikasinya. Memang lebih cepat dan lebih efisien. Tapi kalau untuk masalah yang urgent, saya lebih suka telepon karena responnya cepat. Betul, memang komunikasi secara langsung memiliki kelebihan tersendiri, Pak Bagas. Yang terpenting kita tahu kapan menggunakan medianya dengan inilah prinsip dari komunikasi yang efektif itu sendiri. Saya juga ingin menambahkan Bu Dinda dari sisi keuangan, beberapa laporan bulanan masih sering terlambat masuk karena koordinasinya yang kurang lancar. Saya rasa ini juga soal komunikasi antar divisi, Bu. Pak. Saya setuju dengan Bu Sinta. Di HRD kami juga merasakan hal yang serupa. Oleh karena itu, saya telah menyusun draft prosedur komunikasi internal baru yang bisa kita bahas di hari ini. Oke, kita akan catat semua masukan dan juga evaluasinya. Bu Mega, tolong pastikan untuk notulensi rapat hari ini disusun secara lengkap. Kemudian nanti dikirimkan kepada semua peserta paling lambat pada besok siang, oke? Siap, Bu Dinda, saya akan kirimkan via Surel dalam format PDF disertai ringkasan tentang poin keputusannya. Selamat pagi Pak Reza dan Bu Dinda. Perkenalkan nama saya Laras Puspita. Saya hadir di sini untuk wawancara kerja pada posisi staf akuntansi. Terima kasih telah memberikan kesempatan ini kepada saya. Selamat pagi Laras. Pertama-tama silakan duduk. Kami sudah membaca surat lamaran dan CV kamu. Penulisannya cukup baik dan profesional. Pertanyaannya, apa yang memotivasi kamu untuk melamar ke perusahaan kami? Terima kasih Pak Reza. Saya tertarik maju karena memiliki reputasi yang baik dalam pengelolaan keuangan dan pengembangan SDM-nya. Selain itu, nilai integritas yang perusahaan ini pegang juga selaras dengan prinsip saya sebagai calon akuntan profesional. Oke, jawaban yang bagus. Sekarang saya akan menguji kemampuan komunikasimu. Bayangkan kamu sedang diminta untuk menyampaikan laporan keuangan yang mana terdapat kesalahan di laporan tersebut. Sedangkan laporan ini harus kamu sampaikan kepada atasanmu. Bagaimana cara kamu menyampaikan laporan tersebut? Wawancara kerja bukan hanya menilai kompetensi, tetapi juga kemampuan berkomunikasi secara profesional, sopan, jujur, dan sistematis. Saya akan menyampaikannya secara langsung dan jujur, Bu Dinda. Tidak perlu saya tutup-tutupi sama sekali. Saya akan datang dengan data yang sudah saya cek ulang, kemudian menjelaskan letak kesalahannya, penyebabnya, dan solusi yang saya tawarkan. Dalam komunikasi bisnis, penyampaian berita negatif itu harus dilakukan dengan cara yang sopan, jelas, namun juga solutif. Menyampaikan kabar yang kurang menyenangkan tetap harus dilakukan dengan etika, didukung data, dan disertai solusi. Hal ini menjaga kepercayaan hubungan dalam kerja. Cukup bagus sekali jawabannya Laras. Kamu memahami bahwa pesan tetap harus disampaikan dengan etika. Tidak tapi tidak juga menyampaikan secara kasar atau langsung menyalahkan pihak lain.
Betul, Pak Riza. Saya percaya etika komunikasi adalah fondasi kepercayaan dalam dunia profesional. Oke, satu pertanyaan lagi. Pertanyaan kamu ditetapkan dalam satu tim di mana anggota dari tim tersebut terdiri dari anggota yang lintas divisi. Saya akan sangat menikmati kerjasama tim. Di kampus, saya sering memimpin diskusi kelompok dan belajar bahwa perbedaan justru menghasilkan solusi yang asalkan dikelola dengan komunikasi yang terbuka dan saling menghormati satu sama lainnya. Baik, Laras, kami akan menghubungi kamu paling lambat 3 hari kerja. Terima kasih sudah hadir dan menjawab dengan baik, Laras. Terima kasih Pak Riza dan Bu Dinda. Harap saya diterima di perusahaan tersebut dan semoga hari ini berjalan dengan lancar dalam semua agenda rapat. Bagaimana Pak Reza? Menurut saya kita tersebut cukup menjanjikan. Untuk etika komunikasinya bagus, kepercayaan dirinya ada, tapi tidak arogan. Menurut Bapak bagaimana? Saya setuju dengan Bu Dinda. Saya akan segera menyiapkan surat keputusan komitmennya. Baik, sekarang untuk agenda terakhirnya yaitu adalah negosiasi kontrak terkait pengiriman barang dengan klien baru. Nah, saya sudah menerima penawaran dari mereka. Namun, harganya itu terlalu tinggi menurut saya. Kita harus meminta diskon terhadap mereka. Negosiasi yang baik bertujuan mencapai win-win solution. Data, komunikasi persuasif, dan sikap saling menghargai lebih efektif daripada pendekatan konfrontatif. Tunggu dulu Pak Tony, kalau kita langsung meminta diskon tanpa argumentasi yang kuat, nanti kesannya kita tidak menghargai mereka. Negosiasi yang baik menurut saya itu harus ada pendekatan persuasif, bukan konfrontatif. Tapi waktu itu adalah uang, Pak Bas. Kita bisa bertele. Oke, Pak Tony, Pak Bagas, mohon tenang dulu. Kalian berdua sama-sama ada benarnya, tapi memang untuk tegasan. Tapi kita juga harus memastikan kedekatan kita terhadap pihak eksternal itu tetap terjaga. Nah, dalam negosiasi bisnis itu kan tujuan kita itu bukan menang kalah, tapi mencapai kesepakatan yang sama-sama menguntungkan. Win-win solution itu adalah apa yang kita cari. Saya sudah hitung angkanya, Bu Dinda. Kalau bisa dapat diskon 10% agar cash flow kita tetap aman dan proyek kita juga dapat berjalan dengan lancar. Nah, data dari Bu Sinta ini bisa kita jadikan argumentasi yang kuat dalam negosiasi. Kita sampaikan secara persuasif, bukan meminta, tetapi menunjukkan bahwa kerjasama dalam jangka yang panjang dengan harga yang lebih kompetitif akan menguntungkan kedua belah pihak. Saya bisa membantu menyiapkan presentasi digitalnya Bu Dinda. Data bisa ditampilkan lebih menarik dan mudah dipahami menggunakan visualis tepat. Dan saya juga bisa menyiapkan penawaran terbaiknya menggunakan format surat bisnis yang resmi dan terkesan profesional juga. Nah, bagus. Ini yang baru bisa disebut kerja tim yang efektif. Jadi semua orang itu punya kontribusi sesuai dengan keahliannya. Nah, komunikasi yang berjalan lancar dan juga keputusan bisa diambil secara kolektif berdasarkan dengan data. Oke, karena itu kita akan menjadwalkan pertemuan dengan kliennya minggu depan. Tolong Mas Wahyu untuk menyiapkan presentasinya, kemudian Bu Mega jangan lupa untuk siapkan surat resminya, menyiapkan data keuangannya, dan juga Pak Bagas, mohon pimpin strategi pendekatannya. Bu, saya mengakui tadi saya terlalu impulsif. Saya belajar untuk hari ini bahwa komunikasi yang efektif itu membutuhkan kesabaran dan strategi. Tidak apa-apa, Pak Tony. Itu sikap yang dewasa. Justru keterbukaan untuk belajar seperti itu yang membuat tim kita. Oke, saya rasa keputusan sudah diputuskan. Oleh karena itu, rapat ini saya tutup. Terima kasih atas partisipasi aktif dari kalian semua. Tolong diingat sekali lagi bahwa komunikasi yang baik itu bukan hanya soal berbicara saja, tapi juga bagaimana kita membenarkan, memahami, dan juga merespon dengan bijak. Nah, karena rapat sudah saya tutup, silahkan kalian semua bisa keluar dan juga melanjutkan pekerjaan kalian masing-masing. Terima kasih. Dari video simulasi komunikasi bisnis ini, kita dapat belajar bahwa komunikasi bisnis yang lebih efektif itu memerlukan kejelasan pesan, umpan balik, etika, media yang tepat, dan juga kerjasama tim. Rapat virtual memiliki kelebihan, yaitu seperti fleksibilitas, efisiensi waktu, dan kemudahan dokumentasi, tetapi bergantung kepada koneksi internet dan juga rentan terhadap gangguan teknis.
Nah, sebaliknya, rapat tatap muka memudahkan interaksi secara langsung dan membaca bahasa tubuh, meskipun membutuhkan lebih banyak waktu dan juga biaya. Menurut kalian, mana yang lebih efektif? Rapat tatap muka secara langsung atau Zoom meeting? Sampaikan pendapat kalian beserta alasannya ya.